Aku perlu copot headset. Mantap, Bu. Udah oke ya. Sudah clear. Nah, Untuk presentasinya better dari aku atau dari Putri aja nih? boleh mungkin kalau dari Ibu bisa, boleh. Kalau enggak nanti sama saya dibantu nih. Mungkin Ibu mau lebih nyaman gimana, Bu? Kayaknya dibantu aja ya Oh, chattingnya. oke, siap. Maaf, biar nanti tinggal next-next ya. Iya, iya. Oke, sip. Oke, ini berarti rata-rata kelas 3 ya ini ya teman-teman yang di sini ya. Kelas 3 udah kelas 3 atau masih kelas 2? Ada yang kelas 10, Bu. Ada juga yang Oh ya, sekarang 10, 11, 12 ya. 10, 11, Ah, oke, 12, Bu. oke, oke. Kira-kira udah belum ya? Sorry, sorry, sorry. Masuk. Oke, siap. Sip. Ya. Nah, Oke. silakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Tria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Teman-teman santai aja ya. Ini kalau apa namanya di kelas sama saya juga silahkan kalau misalnya mau tiba-tiba nanya di tengah menyela, saya malah nggak apa-apa. Jadi silahkan aja. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba itu apa sih Bu gitu, silahkan tanya. Langsung di chat boleh, mau raise hand boleh, nanti biar Bu Tria yang mempersilahkan gitu ya. Oke, next Bu. Oke. Ya, oke ini profil saya, singkat aja. Tak kenal maka tak sayang. Nah, nama saya Barida Mutmainah. Nanti secara posisi saya dosen biasa di di Produk Desain ISI Yogyakarta. Backgroundnya dulu ITB Interior Design angkatan 2006 sama kayak Butria. Kalau Butria di jurusan Kria, kalau saya di desain. Jadi cuman beda jurusan aja. Tapi tempat kuliahnya jauh juga ya tadi Butria ya dulu ya. Hanya Kayaknya tuh nggak. yang jauh, Bu. Ya, iya jauh. Tapi kita tetap berteman. Jadi karena kalau misalnya di ITB senangnya adalah dulu tuh satu apa namanya? satu satu angkatan itu belum bisa angkatan pertama itu belum bisa milih ya. Jadi kalau misalnya enaknya itu jadi kita sama-sama hampir satu angkatan kenal semua gitu. Jadi nggak Hmm. ada jurusan di awal itu suatu keuntungan menurut saya. Jadi waktu itu terus apa namanya teman-temannya dari jurusan-jurusan lain. Nah, S2 kebetulan saya dapat beasiswa di UNSW Sydney, Australia, lulus tahun 2015. Di antaranya, jadi di antara saya lulus S1 ke S2 maupun selesai di S2-nya, saya kerja sempat di Banshigeru Arsitek Jepang. Itu pas belum lulus kuliah, saya sempat internship di sana. Terus pas lulus S1, saya sempat kerja di Using. Kalau tahu apa namanya rumah murah. Nah itu saya sempat kerja di situ. Terus di Awelek Spa Concept. Sayangnya sekarang kantornya udah tutup. Jadi apa namanya dulu kayaknya terjadi saya nggak tahu lah masalah manajemennya itu kurang kurang oke gitu. Jadi di Awelek itu perusahaan yang apa ya istilahnya kayak hanya mendesain untuk eh, proyek-proyek spa di luar negeri. Jadi misalnya di satu hotel ada apa namanya kepengen ada tambahan fasilitas spa, maka biro saya dulu itu menyediakan desain sampai penyediaan produknya. Jadi sampai produk untuk apa namanya pemijatan dan segala macam lah, pokoknya produk lotion dan semua yang hubungannya sama spa, nah itu diproduksi sama perusahaan saya waktu itu. Nah, terus yang terakhir saya kerja di biro itu namanya Wasna Dipta, itu arsitektur. Jadi apa ya, kayak bironya banyak mengerjakan di apa namanya proyek-proyek nasional ya, maksudnya itu banyak proyek pemerintahnya. Salah satu yang didesain itu ada di Taman Pintar waktu itu mendesain kayak apa kursi-kursi tunggu untuk anak-anak kayak gitu. Nah, ini apa tadi profesi ininya ya. Jadi kalau misalnya
apa specialty-nya sebenarnya saya lebih into ke sustainable design, waste management sama sosiologi desain. Jadi itu yang saya ajarkan sekarang, maksudnya mata kuliah yang saya ampu di desain produk ISI Yogyakarta. Kalau current project-nya tentang penelitian saya yang akhir-akhir ini itu tentang produk semantik di apa namanya di wilayah produk-produk tempat sampah kayak gitu-gitu. Tempat sampah outdoor maupun indoor itu saya lagi neliti tentang semantika produknya. Terus project apa namanya? Project studio itu tentang lokal souvenir. eh, karena saya mengampu studio komersial desain juga. Jadi itu tentang lokal souvenir sama pameran-pameran hubungannya sama gardening products. Oke, kayaknya udah ya kayak gitu perkenalannya. Silakan Bu Tia lanjut. Oke, ini masuk langsung ya sekilas tentang mengenai isi Yogyakarta. Yogyakarta nggak terlalu besar, nggak sebesar ITB maupun UGM, jadi memang tempatnya kecil. Terus di Bantul di daerah selatan Jogja. Jadi kalau teman-teman nanti tertarik atau pas lagi main ke Jogja, silahkan lihat-lihat. Nggak ada satpam yang terlalu ketat di sana. Jadi kalau misalnya selama jam kerja, biasanya pasti dibolehin masuk aja. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tour, apa namanya kampus tour, nanti bisa kasih tahu saya. Nanti biar teman-teman mahasiswa yang nemenin. Bisa. Nah, isi Yogyakarta itu didirikan tahun 1984. Nah, aslinya tuh sebelumnya dia penggabungan. Jadi dulunya ada ASTI, ada Akademi Seni Tari, sama Seni Rupa. Jadi kalau teman-teman nanti masuk ke ISI, terus ketemu sama dosen-dosen yang senior, itu rata-rata lulusan ASRI ini. Jadi banyak seniman-seniman yang lulus dari ASRI. Jadi kalau ASRI dulu metodenya adalah nyantri ya. Jadi bukan apa sih istilahnya, bukan kayak kuliahan sekarang. Jadi eh, kalau ASRI sistemnya kita berguru gitu, kayak zaman dulu banget gitu. Style style kuliahnya kayak gitu. Jadi ada seniman besar terus diajak untuk mengajar gitu. Jadi kita nempel sama satu seniman untuk belajar menggambar atau belajar apa namanya teknik-teknik tertentu lah dalam berkesenian. Terus pertumbuhannya menjadi salah satu pusat seni terbesar di Indonesia. Ini klaim pribadi, klaim pribadinya isi. Jadi, tapi ya lumayan lah. Maksudnya kalau untuk seni rupa, terutama kayak seni lukis gitu-gitu, memang bisa bisa diakui sih. Maksudnya namanya memang sebesar itu gitu kalau isi ya. Kalau untuk desain produk, nanti kita bahas berikutnya. Next. Ya, oke, visi dan misi ini tidak terlalu penting untuk teman-teman, tapi apa namanya? Jangan langsung diganti dong. Oke. Bu Tria sangat ini ya, responsif. Jadi visinya itu menjadi pusat pendidikan seni yang unggul dan berdaya saing internasional. Jadi kalau misalnya tujuannya memang go internasional ya, kayak Agnes Monica. Jadi agak ini kita lagi menuju akreditasi internasional, tapi kendalanya banyak karena memang selain biayanya besar dan apa tuntutan untuk pemenuhan fasilitas itu sangat tinggi ya. Jadi kalau misalnya akreditasi internasional tuh permasalahannya itu. Jadi kalau misalnya mungkin dari segi kurikulum sudah mencukupi tapi fasilitasnya harus dibarengin gitu. Nah, itu biasanya kalau universitas kecil apalagi institut gitu kayak di situ agak susah ngejarnya gitu. Tapi ya kita menuju ke sana. Next. Ya, ini ada fakultas dan program studi. Jadi kalau di ISI itu cuma ada 3 fakultasnya. Kita memang hanya berfokus di seni saja. Ada seni rupa, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ada fakultas seni pertunjukan dan fakultas seni media rekam. Nah, kalau fakultas seni pertunjukan itu ada tari,
musik, teater, karawitan, pendalangan, etnomusikologi. Jadi kalau di musik sendiri itu ada prodinya lagi, lebih banyak lagi. Jadi kayak misalnya di musik tuh ada pendidikan musik, ada penciptaan musik, ada penyajian musik, terus kemudian ada pendidikan seni pertunjukan sendiri, apa lagi ya? Udah sih kayaknya itu. Nah, itu nanti masih ada penjurusan apa namanya grouping lagi. Jadi misalnya teman-teman nanti jagonya di piano ya nanti ada jalur piano sendiri. Terus biasanya ada yang mayor mayor instrumen sama yang minor instrumen. Jadi kalau misalnya mayor itu biasanya pilihannya antara piano, biola atau vokal. Itu kayaknya yang tersedia di diisi, terus ada minornya boleh tambahan macam-macam, boleh atau boleh balik-balik gitu ya, misalnya mayornya vokal, terus nanti minornya piano itu diperbolehkan. Kalau tidak salah sih minimal harus menguasai 3 saat, terutama yang penyajian musik ya. Nah, ini teman-teman dari Fakultas Seni Pertunjukan itu banyak datang dari sekolah-sekolah teman-teman yang SMK ya. Jadi memang udah ada basicnya gitu dari awal. Terutama kayak yang di Jogja itu yang terkenal SMM, Sekolah Menengah Musik itu banyak banget yang masuk isi Fakultas Seni Pertunjukan. Nah, kalau etnomusikologi itu apa? Kalau etnomusikologi itu eh, jurusan tentang berbagai ini ya, mempelajari alat musik atau musik-musik nasional. Jadi lokal tradisional tapi seluruh Indonesia. Nah, kalau bedanya sama karawitan, kalau karawitan khusus karawitan Jawa. Nah, kalau etnomusikologi itu hanya ya itu apa namanya, bukan hanya, jadi kalau misalnya etnomusikologi itu malah justru semua dipelajarin. Jadi kalau bisa eh, kalau nggak salah tuh si mata kuliahnya nanti per semester tuh mau pelajari daerah tertentu gitu. Jadi ada mempelajari alat musik Sumatera, terus habis itu nanti pindah Kalimantan, Papua, dan seterusnya gitu. Teman-teman kalau misalnya kepengen tahu eh, tentang Fakultas Seni Pertunjukan, silahkan datang ke ISI karena kayaknya lebih seru kalau lihat langsung ya, karena mereka biasanya eh, banyak banget sepanjang semester itu banyak sekali pertunjukan. Teman-teman bisa lihat dan mostly gratis kalau, tapi ya rebutan ya, maksudnya kalau datangnya on time bisa dapat tempat, tapi kalau enggak ya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Fakultas-fakultas ini kayaknya lebih menarik fakultas lain ya daripada fakultas saya. Terus ada Fakultas Seni Media Rekam. Nah, ini ada film dan televisi, ini adalah pilihan kedua terbanyak yang dipilih oleh teman-teman SMA ya yang mau masuk ke ISI. Jadi apa namanya? Kasta tertingginya itu DKV dengan sekitar 3 ribuan pendaftar. Tapi kalau film dan televisi itu mencapai 1.500 yang tahun lalu kalau nggak salah ya. Animasi juga cukup progresif, apa namanya, jurusannya bagus juga. Fotografi juga progresif sekali. Malah ini kalau misalnya dilihat dari program studi ya, itu sangat progresif. Selanjutnya, oke, fasilitas kampus. Tidak terlalu banyak karena memang kampusnya kecil ya. Tapi saya coba menjelaskan. Kita punya studio seni, itu jelas. Studio seni rupa, tari, musik, semuanya punya. Kayak misalnya tari punya satu pendopo sendiri, karawitan punya satu pendopo sendiri, pendalangan punya satu apa namanya, area untuk bisa perform sendiri. Jadi jangan khawatir kalau misalnya masuk ke jurusan apapun diisi, pasti ada ruang tersendiri untuk melakukan pertunjukan ataupun pameran ya. Jadi ini contohnya Galeri RJK Tamsi, ini adalah galeri yang terbesarnya di ISI.
galeri ini udah mendapatkan sertifikasi ramah difabel. Jadi banyak sekali residensi difabel di sini karena penyediaan fasilitas lah untuk mereka. Jadi ini sangat aktif, full sekali jadwalnya untuk pameran di sini. Besok Selasa kami desain produk juga akan mengadakan pameran SIDEF, Sewon International Industrial Design Fair di RJK Tamsi. Kalau teman-teman pas lagi di Jogja silakan datang, saya mengundang. Terus ini ada yang sebelah kanan salah satu gedung pertunjukan concert hall diisi. Ini khusus untuk resital piano, kemudian mini concert sama chamber music kayak gitu-gitu. Itu beberapa workshop kalau misalnya sedang mendatangkan artis-artis luar itu biasanya di concert hall. Tapi kita terakhir itu ada lagi ruangan yang lebih besar seperti untuk wisuda, terus acara-acara umum itu ada lab seni, tapi saya nggak nemu fotonya aja. Nah, terus ada perpustakaan, terus ada teater, iya, ada teater, panggung pertunjukan bisa di mana aja, terutama kalau yang teman-teman teater manggungnya bisa di mana-mana dan banyak juga dipakai sama seniman luar ya, misalnya seniman-seniman dari Belanda gitu-gitu sering datang untuk bikin pertunjukan yang kerjasamanya sama Erasmus Swiss. Mungkin mirip dengan ITB yang Aula Timur ya, Bu Tria ya, sering dipakai itu untuk pertunjukan dari artis-artis luar. Ada asrama mahasiswa dan sarana olahraga, tidak terlalu membanggakan tapi oke lah. Jadi asrama mahasiswa ini baru selesai dibuat, saya kurang tahu kapan launchingnya, tapi memang sedang diusahakan untuk teman-teman yang katanya nanti angkatan pertama untuk bisa dapat tinggal di asrama mahasiswa. Next. Kolaborasi dan kerjasama. Jadi kalau kerjasama dengan berbagai universitas di luar negeri, ya banyak sekali diisi. Tadi itu belum kelewatan ya? Satu tentang Fakultas Seni Rupa belum ya? Belum ya kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Udah bener sih. Ya maaf, aku karena kayak ngomong sendiri jadinya nggak apa-apa loh kalau mau ini menimpali. Ini ya jadi kalau misalnya kolaborasi dan kerjasama diisi banyak banget. Ada apa akan berseliweran bule-bule di sini yang ikut belajar exchange maupun melakukan residensi di galeri maupun teman-teman di terutama kayak seni murni itu banyak yang dari Hongaria, Lebanon, beberapa ya untuk akhir-akhir ini tuh ya yang bule-bule Hongaria dan Lebanon itu banyak di seni murni. Terus program pertukaran mahasiswa dan dosen, iya banyak juga. Untuk mahasiswa kayaknya sekarang fokusnya sudah ke ISMA ya, jadi udah ada. Kalau teman-teman tahu MBKM, program-program MBKM itu termasuk pertukaran pelajar. Jadi banyak sekali pilihannya, nggak usah khawatir. Itu war-nya sesama bukan sesama anak isi, tapi sesama eh, perguruan seni, misalnya kok perguruan sih institusi seni ya. Jadi teman-teman itu open recruitment untuk semua mahasiswa yang merasa berprestasi dan memiliki kemampuan bahasa yang cukup. Jadi kalau teman-teman yang pengen nantinya mengikuti pertukaran mahasiswa saat kuliah, kesempatannya sangat besar. Jadi maksudnya nggak usah berkecil hati. Itu kesempatannya untuk semua dan kesempatannya sangat besar. Tinggal dipersiapkan aja kayak kemampuan bahasa Inggris. Terus habis itu kayak tes-tes internasional seperti IELTS atau sekarang ada Duolingo English Test atau
DET ya, kalau nggak salah, saya lupa kepanjangannya apa. Nah, itu bisa diusahakan dari sekarang. Jadi nanti teman-teman pas masuk semester 5 biasanya nanti diizinkan untuk mendaftar ke program-program MBKM. Salah satunya yaitu pertukaran mahasiswa. Kalau penyelenggaraan seminar dan konferensi internasional ada banyak sekali. Jadi kalau misalnya tiap tahun itu biasanya tiap prodi akan membuat konferensi internasional maupun seminar maupun workshop. Ada banyak sekali. Jadi teman-teman tinggal lihat aja di eh, apa namanya Instagram, di Instagramnya si Jogja. Nanti teman-teman akan update lah di situ, gitu. Biasanya rata-rata sih tiap program studi at least 1 tahun sekali akan mengadakan konferensi internasional maupun eh, seminar atau workshop. Biasanya dengan mendatangkan eh, tamu-tamu dari luar. Yang sebelah kiri ini kerjasama dengan Perancis. Ini DKV yang kerjasama dengan Perancis. Nah, kalau sebelah kanan ini proyek tahunan kami, Design Thinking Workshop bersama Hannover Hochschule. Jadi beliau-beliau yang profesor dari Jerman datang tiap tiap tahunnya, tiap bulan Mei itu untuk memberikan workshop design thinking. Jadi biasanya membawa serta mahasiswanya ya sekitar kayak 15 sampai 20 orang untuk exchange experience sama kita. Next. Oke, ini masuk ke prodi FSRD isi Yogyakarta. Jadi kalau di FSRD ini baru banget sebenarnya, sebelumnya itu namanya cuma FSR doang, Fakultas Seni Rupa, tapi saya nggak tahu sejak beberapa bulan lalu tiba-tiba ketambahan D karena finally desainnya diakui. Jadi ada FSRD-nya sekarang. Nah, Fakultas Seni Rupa ada 4 jurusan: seni murni, kriya, desain, tata kelola seni. Jadi overall ada 8 program studi. Kalau yang seni rupa hanya masuknya seni rupa murni, yang mana ada banyak sekali penjurusan, ada seni grafis, seni seni lukis, seni patung, apa ya satu lagi ya, yang eh, interdisciplinary saya kurang tahu sih, ya mungkin ada ya lagi. Nah, terus ada prodi kriya seni. Kriya seni itu juga terbagi lagi keramik, tapi nggak ada tekstil ya Bu Tria kayaknya ya. Kalau diisi adanya itu yang batik dan fashion itu. Terus kalau kriya itu hanya ada metal, kayu, kulit, dan keramik. Ya, 4. Terus ada prodi desain interior, DKV, teman-teman udah tahu. Desain produk, kok produk ya ini kurang R. Produk, terus prodi tata kelola seni dan konservasi seni. Jadi kalau tata kelola seni ini bahasa Inggrisnya mungkin lebih ke art management ya. Teman-teman kalau senang eh, atau menuju ke dunia kuratorial, nah di ISI itu ada jurusannya. Jadi kalau senang mengkurasi atau memberikan apa ya, ya kurasi, kurasi itu gimana ya? Jadi kayak memberikan ini ya, eh, kita kayak menjual satu seniman gitu dalam suatu exhibition gitu ya, dalam satu pameran. Nah ini eh, bisa kalau misalnya tertarik sama prodi tata kelola seni. Kalau konservasi seni itu mirip-mirip dengan eh, film Mencuri Raden Saleh, pasti tahu ya itu ya. Itu kurang lebih eh, pekerjaan yang seperti itu, eh, mengkonservasi seni itu ada di prodi tersebut. Nah, desain produk sendiri sebenarnya kurang ini ya, kurang diminati ya kalau misalnya dibilang tuh, karena tiap tahun itu kayak nggak terlalu banyak juga yang apply, walaupun tetap aja nggak semuanya diterima karena kita punya kuota dan punya standar minimum untuk menerima mahasiswa. Tapi saya juga nggak tahu kenapa makin
Mungkin karena mungkin promosinya kurang juga ya kalau desain produk. Dan mungkin banyak yang tidak kenal tentang desain produk di ISI gitu. Kalau yang prodi lain seperti desain interior lumayan tinggi peminatnya. Desain komunikasi visual jelas. Yang tahun ini banyak juga tata kelola seni. Oh, ada satu lagi desain media namanya, itu baru juga, itu lumayan banyak juga ini peminatnya. Tapi belum ada lulusan ya, jadi that's why aku nggak nulis di sini. Cuman itu sama barunya juga. Oke, next. Oke, pengenalan prodi desain produk. Jadi kalau misalnya desain produk isi itu fokusnya gimana sih sebenarnya? Nah, kalau teman-teman tahu tentang kayak eh, prodi Despro atau desain produk ITS ya, ITS di Surabaya itu konsentrasinya adalah di transportasi. Nah, kalau diisi kita nggak punya kayak gitu. Maksudnya kita nggak ada apa namanya pengkhususan bahwa oh ini kalau diisi itu tentang apa namanya ada konsentrasi tertentu yang memang ini ya apa yang memang kita haruskan ke anak-anak mahasiswa untuk digeluti. Jadi kalau di sini nggak ada. Jadi kita memang hanya fokus dengan human centered design, product innovation sama sustainability. Tujuannya untuk memberikan apa namanya kemampuan desain fungsional, estetik dan sustainable product for diverse industries ya. Jadi kalau desain produk isi Yogyakarta memang lebih ke kesiapan di dunia industri ya. Jadi di sini nanti nanti akan dijelaskan lagi. Kita ada partnership dengan lokal industri sangat banyak karena memang di sinilah tempatnya industri banyak sekali dan beberapa universitas di luar negeri yang sekarang bekerja sama dengan kita beberapa kali mengadakan workshop. Ada Silpakorn University Thailand, ada UITM Malaysia, USM Malaysia, em, Hannover Hochschule, Bremen University of the Arts, terus yang terakhir banget baru ada kerjasama baru dengan Tokyo Gaidai, Tokyo University of the Arts. Tapi so far kita belum ada kegiatan yang berarti ya, maksudnya buat langsung ke mahasiswa. Kalau ke dosennya ada, cuman kalau ke mahasiswanya belum. Next. Oke, ini boleh di zoom sedikit, Putri ya. Oke, dari bawah mungkin ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini mata kuliah yang ada eh, di desain produk isi Yogyakarta. Jadi ada mata kuliah wajib yang berwarna abu-abu dan ada mata kuliah yang eh, apa namanya wajib tapi hanya ada di desain produk. Terus yang biru muda itu adalah mata kuliah studio. Jadi teman-teman nanti kurang lebih mirip ya dengan ITB. Kalau misalnya awalnya ada desain elementer, ada gambar teknik, ada gambar bentuk, tapi udah langsung menjurus gitu ke stylenya desain produk. Jadi teman-teman kalau misalnya masuk desain produk isi ya nggak perlu membuat batik gitu. Sedangkan dulu kalau misalnya saya di TB kan ya bikin patung eh, patung patung berbentuk buah, terus habis itu yang nggak nyambung gitu sebenarnya dengan prodi yang akan dipilih gitu. Tapi kalau diisi karena sudah penjurusan dari awal eh, ya kita udah langsung menjurus ke situ gitu. Jadi kalau misalnya gambar bentuk ya hubungannya dengan produk-produk gitu langsung dari awal untuk menggambar apa namanya? Mungkin ada sih yang apa menggambar manusia gitu-gitu, tapi hanya intro sedikit gitu. Terus gambar tekniknya juga gambar teknik produk. Jadi berbeda sedikit dengan interior. Kalau interior eh, apa namanya? Fokusnya adalah hmm, apa namanya menggambar perspektif ya. Perspektif itu penting sekali kalau di interior. Jadi berapa titik hilang atau misalnya bagaimana mengimpresi dengan gambar-gambar perspektif. Nah, kalau di gambar teknik desain desain produk ini
hanya mostly berfokus pada menghasilkan gambar kerja teknikal yang bisa dibawa ke pabrik. Jadi nanti akan ada apa namanya, dilatih untuk itu, bagaimana sih membuat info-info gambar yang pabrik itu kira-kira juga paham gitu. Orang-orang di pabrik itu mengerti gitu bagaimana membaca gambar kita. Ada pengantar kebudayaan itu jelas ya. Jadi kalau yang di sini Elementer 2D itu kayak nirmana. Sebaiknya tidak saya beritahu sekarang karena nanti akan mual. Teman-teman kayaknya terlalu lelah nanti kalau udah dijelasin sekarang apa sih Elementer 2D, apa sih Elementer 3D ya. Tapi ini kurang lebih biar teman-teman melihat ya bahwa mata kuliahnya itu sangat berbeda lah kalau misalnya dibandingin dengan eh, saat SMA gitu ya. Terus ada reka visual itu seperti pelajaran gambar bentuk juga, cuman lebih fokus ke desain produk tapi pecah pecah pola atau pecah eh, pecah komponen gitu ya. Jadi misalnya ada satu eh, produk begini, terus nanti eh, gambar reka visual adalah menjelaskan gitu. Ini dicopot semua gitu. Isinya apa sih gitu. Nanti ya kayak gitulah. Kurang lebih belajar untuk menjelaskan suatu gambar tapi versi versi gambar bentuknya gitu. Terus ada ergonomi desain, teknologi material. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada empat empat studio utama di desain produk ISI Jogja. Yang pertama adalah experimental design, discursive design, commercial design, dan responsibility design. Jadi kita fokuskan tiap tiap studionya itu berdasarkan tujuan dari produknya. Jadi kalau teman-teman lihat kurikulumnya yang di ITB mungkin lebih ke desain sarana kesehatan misalnya kayak gitu apa namanya studionya ya. Jadi agak berbeda kalau di ISI ini yang kita tuju adalah kurikulum agak Eropa ya. Jadi kita pakai yang style seperti ini. Jadi tujuannya apa? Untuk eksperimental kah? Untuk diskursif? Diskursif itu untuk memainkan simbol. Jadi eh, banyak apa ya? Banyak pesan di situ. Atau untuk komersial atau untuk bertanggung jawab kepada masyarakat gitu. Responsibility design gitu. Nah, terus ada mata kuliah yang wajib seperti furniture dasar, furniture lanjut. Terus ada juga seperti mata kuliah pilihan yang di sebelah kiri warnanya ungu. Nanti ada packaging, visual merchandising, kriya design atau craft design. Jadi merge antara kriya dan desain. Jadi nanti dosennya adalah dosen dari kriya dan dosen dari desain produk. Ada animasi itu juga merge juga jadi animasi produk khusus gitu loh jadi misalnya nanti animasi terus tapi yang dianimasiin adalah mengiklankan produk yang dipunya terus ada desain taman nah kalau desain taman ini memang apa namanya mata kuliah pilihan yang agak agak di luar ya. Cuman biasanya yang didesain adalah produk-produk outdoor gitu. Jadi misalnya kayak bangku taman, terus habis itu lampu taman. Nah, yang hubungannya seperti itu. Jadi kalau di eh, desain produk isi Jogja, pada prinsipnya adalah bagaimana teman-teman nanti lulus atau dapat bekerja dengan hanya menguasai satu mata kuliah saja. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada contoh nih, misalnya ada satu mata kuliah furniture gitu ya, furniture dasar dan lanjut. Ini mata kuliah ini saja satu itu teman-teman kalau lulus itu teman-teman bisa nanti lulus terus habis itu langsung bikin apa namanya eh, atau usaha untuk bikin furniture gitu. Itu sangat memungkinkan. Jadi prinsip kita seperti itu sama kayak misalnya mata kuliah visual merchandising. Teman-teman kalau lulus ini ya udah misalnya mau nanti apply kerja, aku udah pernah ngambil Fishmerch loh gitu. Jadi aku nanti bisa kerja sebagai visual merchandising. Itu salah satu
apa namanya nilai plus di situ gitu. Jadi harapan kita walaupun hanya misalnya nanti teman-teman hanya menguasai satu mata kuliah saja itu sudah bisa dipakai untuk bekerja. Gitu. Oke, ada pertanyaan di sekitar sini? Kayaknya masih banyak ya slide-nya sebenarnya ya. Atau mau tanya dulu juga nggak apa-apa sih. Atau mau lanjut aja Putri ya gimana? Oke, lanjut aja. Belum ada yang nanya juga kan? Oke. Kegiatan kuliah dalam dan luar kelas. Jadi kalau di kelas ya begini. Jadi kalau misalnya ada lecturers, ada discussion, ada design thinking session, ada group project di kelas memang pada umumnya aja nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Memang kita menyediakan kelas-kelas yang teman-teman bisa gambar juga di situ, bisa bekerja di situ gitu. Tapi kalau secara fasilitas eh, lengkapnya, jujur mungkin masih nggak nggak sebagus ini ya, nggak sebagus tempat kayak ITB atau di tempat kuliah yang lain. Cuman kalau kelengkapannya sebenarnya ada, cuman mungkin nggak sebagus itu gitu ya. Terus kalau workshop kita banyak sekali workshop mau dari luar maupun di dalam mata kuliah sendiri, ada modeling, ada apa namanya, gimana membuat produk desain yang eco-friendly, field trip mostly ada juga di tiap mata kuliah suka ada field trip terutama yang studio ya. Ini kalau misalnya ngomongin studio biasanya kita selalu ada field trip ke local craft industry atau yang partner university. Kalau yang partner university jarang, tapi ya waktu itu beberapa kali atau mereka yang datang gitu ya untuk saling ngobrol dan apa namanya membawa mahasiswanya. Jadi kalau teman-teman tidak usah khawatir kalau di isi Jogja desain produk itu istilahnya ya memang di sini tempatnya untuk apa namanya teman-teman belajar industri. Di sini banyak sekali industri yang mengekspor apa namanya produk-produknya keluar. Jadi kelasnya memang kelas-kelas ekspor itu dan itu berada di sekitar dan ini berada di sekitar isi ya, maksudnya enggak terlalu jauh juga. Jadi memang di sekitar isi sendiri itu udah banyak sekali ininya. Dan mereka karena sudah tergabung di seperti organisasi gitu, namanya HIMKI, eh, biasanya sangat welcome dan biasanya yang anggota HIMKI adalah beberapa dosen juga yang memiliki usaha di bidang furniture maupun ekspor home decor seperti itu. Jadinya em, sangat mudah ya. Kalau misalnya kita pengen ngundang siapa gitu, gampang banget deh pokoknya gitu. Tinggal pasti mereka sangat senang gitu untuk datang dan sharing dengan mahasiswa isi. Terus ada ekstrakurikuler activity, competition, exhibition, community service project related to design, yes, banyak banget. Tapi ya lagi-lagi kalau teman-teman aktif banyak, tapi kalau misalnya teman-teman kupu-kupu, kuliah pulang, ya sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi teman-teman nanti perbanyak networking sama kakak kelas ya, terutama karena kakak kelas yang biasanya ngerti, oh ini habis ini nanti ada acara ini, acara itu gitu. Kompetisi juga biasanya nanti kakak kelas yang akan sharing-sharing. Hmm. Oke, next. Kenapa itu? Oke, selanjutnya, oh ya. Ya ini contoh kemarin di kelas saya commercial design. Kita melakukan pitch presentation. Jadi kalau misalnya pitch presentation itu stylenya adalah jualan ide. Jadi kami mengundang beberapa apa namanya praktisi yang ada hubungannya dengan studio kita. Terus habis itu teman-teman ini akan menjual idenya. Jadi menjual idenya
lalu diberi feedback oleh praktisi langsung. Jadi yang ngasih feedback bukan dosen lagi, tapi praktisi. Jadi ini salah satu praktisinya Pak Ahmad yang punya usaha Ruby Craft, ya tentang ekspor souvenir, Indonesia souvenir gitu. Jadi beliaunya yang langsung ngasih feedback, oh ini idenya bagus, oh ini idenya eh, perlu ditambahin ini, tambahin itu. Biasanya mereka nambah data lumayan. Jadi insight dari praktisinya tuh langsung gitu. Jadi nanti biasanya habis itu nanti kita kunjungan ke industri-industri sekitar isinya juga. Gitu. Jadi teman-teman bebas berekspresi di kelas. Ini pada pakai baju-baju daerah karena mempresentasikan tentang apa namanya souvenir daerah ya ini konteksnya. Next. Nanti contoh suasana TA yang santuy banget, santai ya. Ini setelah lulus teman-teman akan berfoto bersama bapak-bapak ini, bapak-bapak senior. Eh, ini kalau nggak salah proyeknya adalah membuat eh, apa namanya? Kebetulan si mahasiswa ini lahir di keluarga yang pengusaha kalkun. Jadi dia membuat inovasi kandang kalkun. Jadi menarik sekali ya. Jadi ini ada ruang khusus untuk presentasi TA atau DC kita nyebutnya design center. Ini biasanya anak-anak cukup intimate. Jadi kalau misalnya diisi Yogyakarta karena mahasiswanya belum terlalu banyak juga. Jadi presentasi TA biasanya lumayan santai, nggak terlalu tegang gitu. Next. Nah, ini contoh yang bersama praktisi juga ataupun tamu-tamu dari luar. Biasanya nanti bentuknya workshop, biasanya tamu-tamu dari luar nanti akan meringkas mata kuliah menjadi misalnya beberapa beberapa minggu terus tapi dijadiin 1 atau 2 hari. Nah, mereka biasanya akan menyediakan banyak sekali eh, pilihan kegiatan ya, apa namanya, dan pengetahuan yang seru-seru sih. Biasanya kalau misalnya ada tamu-tamu gitu, seru banget. Jadi teman-teman akan merasakan banyak apa ya, perbedaan lah daripada yang di kelas doang gitu. Nah ini biasanya kalau tamu-tamu tuh merefresh mahasiswa biar semangat lagi, biar seru-seruan lagi di kelas nggak cuman ngerjain tugas terus karena memang tugasnya banyak banget. Next. Nah, ini contoh kalau kunjungan ke industri, ini agak aneh memang ya fotonya ya, tapi ini eh, pengusaha, ini kayaknya di sekitar Risi juga di daerah Kasongan, beliau pengusaha eh, batu dan semen ya, olahan semen. Ini Pak siapa saya kurang tahu, tapi ini di mata kuliah studio sepertinya ya. Ini saya nggak ikut sih di mata kuliah ini, cuman contoh kunjungannya seperti ini dan ini hanya salah satu contoh saja ya. Jadi banyak sekali teman-teman mau nyari yang model kayak gimana deh produk-produk atau apa namanya industri macam apa di Jogja dan sekitaran isi itu ada banyak sekali. Next. Nah, ini juga agak blur ya. Ini di dekor Asia. Kalau ini saya tahu pemiliknya Pak Bambang yang sebelah kanan ini. Jadi kalau Pak Bambang ini fokusnya adalah ke produk kayu, ekspor juga, dan tipenya adalah white label. Jadi kalau misalnya white label itu beliau memproduksi produk-produk yang tidak ada labelnya. Jadi nanti pembeli atau buyer-buyer yang dari luar negeri itu akan membeli dan memberi label sendiri. Jadi apa namanya? Teman-teman nanti akan terbuka lah ininya apa namanya wawasannya ya tentang oh ada ya industri kayak gitu gitu oh bisa ya bikin apa namanya perusahaan-perusahaan atau eh, bidang usaha seperti ini gitu jadi beliau ini sampai mengekspor eh, ini apa fence apa sih Hmm, pagar ya jadi spesialitinya yang sekarang sedang banyak diekspor oleh Dekor Asia ini adalah pagar dari bambu.
Jadi sesederhana itu, tapi proyeknya sangat besar dan permintaannya tinggi. Jadi beliau lumayan sekali, maksudnya pemasukannya sangat besar gara-gara menjual pagar bambu itu ke luar negeri, terutama katanya untuk wine garden, apa namanya, kebun-kebun anggur itu ya. Jadi kalau di luar mungkin butuh banyak sekali pagar. Nah, uh, beliau ini adalah salah satu supplier yang cukup diminati lah untuk mereka-mereka yang punya garden-garden yang sangat besar gitu ya. Next. Prospek lulusan desain produk banyak ya, yang jelas industrial designer bisa masuk ke perusahaan-perusahaan, terus bisa UI UX, walaupun kita belum ada mata kuliah khusus di UI UX designer, tapi karena Gen Z itu biasanya sudah apa namanya, paham tentang apa, tentang apps-apps tertentu yang menunjang, apalagi 3D modeling seperti itu, biasanya kita udah nggak ngajarin lagi, tapi teman-teman belajar sendiri, itu aja udah sangat eh, banyak ya, apa namanya, ability dalam bidang itu. Furniture designer jelas, packaging designer, sustainability consultant juga bisa. Industri jelas juga, entrepreneurship pasti, mostly juga melakukan entrepreneurship. Contribution to society ini juga sebuah keharusan ya. Jadi ini kalau di foto-foto ini contohnya yang bekerja di Kukun Asia, itu ada salah satu perusahaan di white label juga di Yogyakarta. Itu merekrut banyak sekali teman-teman desain produk isi Yogyakarta yang belum lulus sekalipun itu boleh bekerja di situ. Jadi biasanya banyak sih yang memang belum lulus aja udah pada kerja. Nah, yang tengah itu namanya Kibon. Kibon adalah salah satu proyek teman-teman desain produk juga, yang mereka membuat bonggol jagung itu, produk bonggol jagung dibuat menjadi particle board, dan ini sudah apa namanya, dikompetisikan, yang terakhir dikompetisikan di Amerika, masuk 25 besar. Ya kita sedang menunggu apakah ini masuk lagi ke 3 besar atau enggak. Biasanya ini proyeknya sangat sangat menarik, Kibon ini. Teman-teman nanti bisa gabung juga ke grup Kibon kalau misalnya pengen. Terus ada yang di bawah, ada salah satu contoh lulusan yang membuat eh, itu proyek TA-nya kalau nggak salah tentang ini, membuat apa tuh, tangkai sepeda itu dari kain jeans bekas Jigan. Oke, next. Ini salah satu contoh juga yang TA kemarin. Saya nggak punya banyak akses untuk karya-karya karena harus minta izin satu-satu. Dia agak merepotkan. Terus ini dibuat apa namanya, lampu dari ini kerangka daun ya. Ini yang di highlight adalah kerangka daunnya. Jadi mereka ini mahasiswa ini membuat variasi material dari kerangka daun. Jadi daunnya dirontokin, tinggal kerangkanya doang. Kalau yang sebelah kanan produk amenities untuk hotel, tapi terbuat dari recycled plastik. Next. Selanjutnya yang dibuat mahasiswa ini macam-macam ya, ada kursi, di belakangnya itu ada kursi rotan, terus ada kursi-kursi yang lucu-lucu kayak gini, biasanya nanti based on konsepnya apa sih gitu. Terus ada mainan, ini yang project apa, di studio-studio biasanya projectnya kecil-kecil gitu. Nah, eh, dan ada proyek-proyek yang meminta sampai packagingnya, jadi benar-benar layak jual gitu, udah ada barcode, udah ada apa namanya, warning-warning tertentu dalam packaging tuh, kita kalau terutama di commercial design itu udah harus siap sampai segitunya. Next. Nah, ini contoh yang di studio saya juga, ini yang ada di poster ya, itu ini proyeknya 3 mahasiswa.
mereka mempromosikan local wisdom tentang makanan daerah untuk stimulasi anak-anak usia 3 sampai 5 tahun dengan memperkenalkan jajanan jajanan pasar, ada yang itu kue apa gitu ya, tapi bentuknya mainan gitu ya. Ada kue putu yang ditumpuk-tumpuk tapi nanti ada klasifikasi warnanya gitu, terus ada sensorinya juga begitu. Terus kalau yang sebelah kiri kalau nggak salah itu alat bantu belajar musik gitu, dibuat untuk studio responsible design. Next. Potensi desain produk 5 sampai 10 tahun ke depan, kita sangat banyak membahas tentang sampah akhir-akhir ini, dan saya rasa 5 sampai 10 tahun ke depan kita akan terus berusaha untuk membahas gimana sih solving environmental issue melalui desain produk. Jadi apa namanya, kita nggak terlalu, mungkin bisa dibilang tidak, berusaha untuk tidak terlalu obses dengan resultnya, tapi prosesnya kita pengen menuju ke sana. Next. Jadi ini ya, mungkin kalau misalnya tujuan kita nanti lebih ke situ, jadi gimana sih membuat produk-produk yang lebih sustainable, ramah lingkungan, kayaknya itu sudah kami tanamkan di uh, apa namanya, studio-studio dari awal, bahwa sebaiknya memang produk sekarang harus sustainable gitu. Jadi keinginannya ya nanti ke depannya pun ingin terus seperti itu. Next, apa udah terakhir ya? Oke, dah terakhir. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Aku lama banget ya ngobrolnya nih. Nggak apa-apa Bu Barida. Wah, tadi keren banget nih. Tadi jadi kalau udah ngelihat tadi 22 slide ya, teman-teman. Kita tuh memang dikasih tahu di breakdown dari memang pertama dikenalin dari tentang isinya sendiri seperti apa Institusi Indonesia cabang Jogja ini gitu. Terus juga kemudian dikasih tahu fasilitasnya seperti apa, terus juga kuliahnya seperti apa, terus juga sama karya-karyanya ini teman-teman. Nah, mungkin kalau misalnya sekarang udah masuk ke sesi pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman udah ada pertanyaan, silahkan ya. Boleh dikirim di chatnya gitu, atau mau raise hand juga boleh, silahkan. Gitu. Tapi mungkin sambil kita nunggu, saya juga ada beberapa pertanyaan nih, Bu Barisa. Kayaknya ini dari tadi karena menarik banget ya, karena juga mungkin melihat apa ya, ini adalah fenomena yang sebenarnya sangat dekat dengan uh, apa ya, yang sehari-hari kehidupan kita. Ibaratnya saya pikir kayak desain produk tuh kayak Doraemonnya deh gitu. Kayaknya kalau mau jadi Doraemon, kayaknya kita kuliahnya desain produk aja gitu. Kayaknya bisa bikin apa aja gitu kan. Nah, kalau menurut Ibu sendiri ya, yang ngebedain ya gitu antara kayak apa sih, mungkin saya tadi kelewat kali ya, yang ngebedain antara kurikulum desain produknya isi sama desain produknya misalnya let's say ITB gitu ya, kan ITB desain produk industri ya, tapi kalau ini kan desain produk job isi Jogja aja gitu, desain produk kok gitu. Kira-kira apa sih yang jadi kekuatannya gitu, yang kemudian memang kemudian apa ya, jadi unggul gitu di isi Jogja, atau mungkin juga apakah Ibu juga tahu gitu kalau misalnya di isi Denpasar sama Surakarta kira-kira culture desain produknya seperti apa tuh? Apakah sesama franchise isi sama gitu atau berbeda nih? Gimana Bu? Jadi isi bukan franchise ya sebelumnya. Oh bukan ya, aduh mohon maaf. Gak kayak Indomaret ya Bu ya? Iya, harapannya gitu ya. Tapi berbeda. Oh Jadi siap itu cuma siap nama siap. doang, maksudnya ya namain Hmm, apa namanya, PTN negeri ya, namanya oh oke. begitu gitu ya. Tapi kita tidak terafiliasi dengan isi manapun, maksudnya ya karakternya pasti sendiri-sendiri. Jadi Oh, kalau pertanyaannya tadi apa sih yang ngebedain ITB dan isi Jogja misalnya gitu ya. Kita sedang mencari sebenarnya ya, maksudnya sempat ada pembicaraan ke situ. Jadi apakah kita harus mempunyai karakter tertentu gitu di saat mungkin ITS udah ngeklaim kalau punyaku itu transport banget gitu, maksudnya untuk produk khusus transport, tapi
yang terjadi adalah setelah kita mengobrolkan itu berkali-kali, apa namanya, kayaknya malah justru nggak perlu gitu, kayaknya nggak perlu deh untuk mengkhususkan diri ke satu arah gitu. Awalnya kita mikir bahwa, oh kayaknya kita tuh lebih ke ini ya, apa namanya, fungsional tapi artsy gitu, style-nya begitu gitu. Tapi ternyata malah kalau misalnya kita mengkotak-kotakkan seperti itu, takutnya mahasiswanya jadi nggak bebas gitu loh. Sedangkan kita pengennya, ya mahasiswa bisa lulus dengan menyenangkan gitu, apapun yang menjadi potensinya mereka masing-masing gitu. Karena, kejadian untuk seperti di apa namanya, di ITS ya terutama kalau misalnya, itu transport banget mungkin ada yang udah kadung masuk terus ternyata mereka nggak terlalu into ke transport gitu kan. Nah jadi, itu agak memaksakan gitu. Memang kemarin kita melakukan, survei keminatan. 50 sampai 60% itu memang tertariknya lebih ke furniture, mungkin karena industri yang dekat dengan kita itu style-nya adalah, furniture dan, expertnya misalnya dosen-dosennya yang memang lebih ke furniture gitu ya. Karena ada dosen yang, sudah apa ya, kayak punya perusahaan juga yang ekspor-ekspor juga jadinya, beliau tuh jadi salah satu, maskot lah di ISI gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang membedakan, mungkin tadi kalau secara kurikulum memang kita berbeda karena, studionya kita berdasarkan, tujuan produknya bukan jenis produknya. Jadi kalau misalnya, ya itu bisa menjawab sebagai perbedaan itu. Cuman kalau misalnya spesialisasi, kita, tidak menuju ke sana, gitu. Oke Bu, jadi sebenarnya isi tuh lebih fleksibel ya sebenarnya menjawab kebutuhan juga gitu. Mungkin kan Iya, pernah ngedengar juga teman-teman ada yang generalis sama spesialis. Nah mungkin isi tuh justru kayaknya palu gada lah mau segala desain produk mhm, kalian bisa dapat bekalnya di sini. Apalagi iya, tadi kan kayak misalnya setiap mata kuliah itu bahkan bisa apa ya kita bisa ngalamin langsung gitu kayak misalnya visual merchandiser. Kalau yang mhm, setahu saya sih ya, teman-teman biasanya kan kalau di kampus lain mungkin harus apa ya self learning gitu ya. Kemudian karena nggak dapat mata kuliahnya, tapi ini justru udah bisa tahu banget nih kayak gimana sih cara kerjanya visual merchandising itu gitu. Jadi nanti ketika kerja itu memang beneran langsung diterapkan ya Bu ya. iya. Oh, ini Bu, saya juga mungkin ini udah ada yang nanya belum? Kalau nggak saya yang borong nih pertanyaannya. Aduh. Mau nanya dong teman-teman, ada yang mau deh nanya dulu, ada nggak kira-kira yang minat masuk isi Jogja nih kira-kira itu aja dulu. Coba raise hand. Nggak, jangan malu-malu. Ayo. Kalau nggak pengen juga nggak apa-apa, santai aja. Saya izin mau bertanya. Merasa Oh terancam ya? bertanya, Oh, ada Kak. Ada silakan. tuh. Satu orang, Silakan. Balkis. Atai, siapa itu? Eh, Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ataya Rana. Saya mohon maaf, tadi sempat telat join Hmm. karena ketiduran tadi. Hmm. Eh, saya izin mau bertanya terkait kalau di masuk desain produk tuh ada portofolionya juga kan. Eh, Kira-kira kriterianya apa aja ya yang kira-kira perlu disiapin gitu? Kayak ya buat masuk desain produk kayak gitu aja. Terima kasih. Oke, makasih ya. Iya, Nanti Ataya, silakan. pertanyaan dari Ataya, gimana sih kriteria untuk masuk desain produk tuh harus kayak gimana portofolionya Kak biar meyakinkan? Karena kan biasanya ngelihat trennya gini sih, kok Kak sih, Bu. Ya, ya. Jadi kalau misalnya portofolio kan ada dua nih, gambar narasi sama karya bebas. Kalau saya pengen masuk ke desain produk, kira-kira karya bebasnya apa ya yang biar meyakinkan bahwa saya tuh anak produk banget gitu. Hmm. Kira-kira mungkin ada input dari Ibu? Ya. Sebenarnya saya bukan bagiannya ya, karena kalau misalnya nanti penerimaan, teman-teman akan berhadapan dengan reviewernya adalah dosen-dosen yang lebih senior gitu, yang memang udah bertahun-tahun berhadapan dengan penerimaan mahasiswa. Tapi yang saya dengar ya, kalau misalnya pengen masuk desain produk ya ada detail produknya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin apa namanya karya, gambar, ya buatlah yang apa namanya detail gitu kan. Kalau misalnya terutama yang untuk produk-produk kecil gitu, misalnya teman-teman bisa show off di situ gitu. Gitu aja sih. Tapi kalau info lengkapnya apa namanya? Kadang
memang misteri ya. Kadang itu chemistry juga kalau misalnya bisa nemu. Kadang tuh keterima atau enggak itu gambar tuh mungkin karena seniman pada dasarnya memang seniman jadi orang tuh mau menilai sebuah seni itu kadang tidak terukur. Nah, itu tuh agak susah juga untuk menjelaskannya. Cuman kalau misalnya sesuatu yang bisa diusahakan ya itu misalnya kalau memang pengen masuk desain produk ya produknya yang di highlight gitu. Berarti sebenarnya unsur subjektifnya dari tim penilai itu ada gitu, tapi Ada. namun in general memang kalau misalnya mau masuk desain produk ya berarti harus benar-benar eksplisit gitu membicarakan tentang produk ya, kayaknya gitu ya Bu. Oke, Ini yang kalau begitu. tahun-tahun sekarang kayaknya lebih enak ya, maksudnya penilaiannya nggak seketat dulu. Kalau dulu kan Hmm, bener-bener ketat banget. Jadi kalau mau masuk isi, teman-teman harus menyediakan 1 minggu full ya, 5 hari untuk tes gitu, termasuk wawancara gitu. Itu zaman dulu kayak gitu. Maksudnya zaman saya dulu eh, mungkin berhenti di tahun 2000 berapa belas gitu ya. Kayaknya sebelumnya tuh seperti itu. Jadi kalau tes diisi ngalahin ITB 3 hari, isi tuh 5 hari gitu. Ada gambar ini, gambar itu, tiap hari udah ada spesialisasinya sendiri. Terus habis itu nanti ada apa namanya, eh, seperti kayaknya ada wawancara, jadi ada wawancara langsung gitu sama dosen-dosen yang senior gitu katanya. Gitu. oke, iya gitu. Ataya semoga menjawab ya. Terus tadi kayaknya ada yang raise hand lagi ya, Karin kalau nggak salah. Karin kepencet atau memang beneran penasaran? Mana nih Karinnya? Ayo Karin, tunjukkan dirimu. Oh, kayaknya Karinnya malu, Kak. Mungkin, tapi gitu ya, jadinya Ataya jawabannya dari Ibu Baridah nih. Ternyata memang, apa ya, memang penerimaannya juga, kalau memang tahun ke tahun mungkin beda kali ya, Bu, ya. Jadinya memang apa yang mungkin zamannya Bu Baridah alami itu mungkin beda sama sekarang Ibu sebagai statusnya dosen gitu kali ya. Nah, terus mungkin saya juga pengen nanya nih Bu, kalau misalnya teman-teman belum ada yang nanya lagi ya, coba. Kamu mau nanya lagi boleh nggak? Oh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Tadi kan kalau nggak salah Mbak Baridai sempat nge-highlight tentang ini ya. Kalau nggak salah lebih ke apa sih furniture-furniture gitu ya. Berarti itu bedanya sama yang desain interior apa ya? Kan desain interior Nah, juga berhubungan sama furniture juga gitu. Ya, terima pertanyaan kasih. Oke. bagus. Ya, Hmm. pertanyaannya bagus banget. Jadi apa sih yang beda dari desain mebelnya interior sama desain mebel atau desain furniture yang ada di Despro? Jadi kalau di interior itu karena saya dulu interior juga, kita hanya membuat desain kursi maupun desain-desain meja atau desain-desain apapun itu untuk merespon interiornya. Jadi kecenderungan untuk customnya tinggi. Jadi kalau misalnya itu furniture ditaruh di ruangan yang berbeda, maka kan beda ceritanya gitu loh. Nah, kalau desain produk dalam kasusnya di sini adalah hubungannya sama industri. Jadi kita pengennya mendesain satu mebel yang diproduksi massal. Jadi inginnya nggak cuma dalam satu konteks ruangan tertentu atau untuk satu fungsi misalnya, tapi bisa berbagai apa namanya kondisi digunakan gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman masuk apa namanya interior mungkin akan menemukan kayak desain mebelnya itu hubungannya sama built-in furniture gitu ya, kayak bikin kitchen set kayak gitu-gitu. Nah, kalau di desain produk kita nggak fokus ke furniture-furniture yang custom seperti itu, tapi ya furniture-furniture yang loose gitu, yang sendiri-sendiri gitu, yang kira-kiranya bisa diproduksi secara pabrikan dan massal gitu ya, jumlahnya nggak cuma satu. Seperti itu. Walaupun memungkinkan juga interior untuk bisa mendesain seperti itu, cuman biasanya tujuan utamanya bukan untuk produksi massal, tapi untuk merespon ruang. Jadi untuk kebutuhan ruang ini maka style yang digunakan atau mencomot apa namanya eh, desain furniture yang seperti apa, misalnya kayak gitu. Jadi berbeda tujuannya gitu aja sih. Gitu. Gimana sudah menjawab? Belum menjawab Ataya?
Udah, makasih ya Kak. Iya, Terjawab banget. ngomong-ngomong, Ataya, aku mau nanya dong, kamu pengen masuk prodi apa nih kira-kira nanti kalau eh, ujian portofolionya? Pendalangan. Eh, Iya, sebenarnya kalau saya sendiri sih awalnya tuh tertarik ya sama FSRD, terutama yang DKV gitu. Hmm. Cuman apa ya, setelah saya tuh sempat ikutan workshop kemarin ya di Kampas Ilmu di BCC kalau nggak salah ya. Terus ternyata kayak oh bikin portofolio tuh harus semi realistis gitu. Dan saya tuh agak ragu-ragu sih dan agak kurang expert gitu loh kalau di semi realistis gitu. Jadi setelah dipikir-pikir kayaknya mungkin desain yang lain jurusan yang lain bagus, ada yang lebih bagus lagi kayak desain produk gitu. Jadi kayak saya agak lumayan tertarik juga sih sekarang sama desain produk. Wah, keren nih. Bu Baridah berhasil mempengaruhi seseorang hari ini. Thank you ya, Ataya. Good luck juga buat ikhtiarmu. Kalau misalnya mau dibantu, sebenarnya bisa loh sama kita di Kanvas ini. Wing wing, mengandung iklan. By the way, ada lagi nggak dari teman-teman yang mau nanya, yang komentar mungkin atau mau protes gitu? Saya tidak setuju gitu misalnya. Atau apa nih? Ibu Barida sudah legowo untuk menerima kritikan. Enggak, Deng. Apa ya kira-kira? Ada lagi yang mau nanya nggak? Mungkin saya juga pengen ini sih Bu, mungkin pengen nanya juga, Ibu sekarang udah tahun keberapa ya Bu ngajar di ISI Jogja? Ketiga. Oh, tahun ketiga. Selama pengalaman ngajar nih Bu, kira-kira apa sih yang menurut Ibu nih jadi kekuatan buat teman-teman yang angkatan generasi Z menuju Alpha ini, yang kemudian menurut Ibu tuh bisa jadi sebenarnya kekuatan banget dan yang bisa matching nih sama kalau misalnya masuk di jurusan produk gitu, apa sih sebenarnya yang jadi bisa jadi kekuatannya teman-teman yang dimiliki secara umum ya sama teman-teman Gen Z ini gitu, sehingga sebenarnya bisa difasilitasi kalau teman-teman Gen Z ini kuliah di desain produk gitu. Apa Bu? Kalau menurut Ibu nih, ketemu dari ratusan mahasiswa nih Bu. Kalau teman-teman yang sekarang, terutama yang Gen Z itu sebenarnya sangat melek teknologi ya. Jadi di satu sisi kita sangat dimudahkan dengan itu. Karena teman-teman kalau misalnya kita jelasin begini begitu prosedur pengumpulan tugas maupun yang lain-lain itu kita nggak perlu menjelaskan dengan detail gitu ya. Jadi itu yang kita senang gitu dan alhamdulillah so far yang masuk isi itu biasanya, mereka cukup, terkurasi dengan baik saat penerimaan. Jadi, eee, saya jujur, kalau selama 3 tahun ini ngajar, eee, nggak ada kesulitan gimana-gimana sih, teman-teman udah cukup, apa namanya, qualified lah, gambarnya juga bagus-bagus banget. Terus, cuman perlu diasah dan mungkin mentalitinya aja sih yang agak berbeda ya dengan kita dulu, cuman, itu, bukan bukan hal yang menjadi penghalang banget ya kalau misalnya teman-teman, kita sekarang, metodenya lebih ke push ya, kita push mungkin ya, karena teman-teman mungkin kalau misalnya, dibiarkan longgar, kalau Gen Z, tipenya akan ikutan longgar gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang, milihnya, ya udah di-push aja, sebenarnya mereka bisa, cuman mungkin nggak sadar aja kalau bisa. Tapi kalau misalnya masalah teknologi aman lah, gampang banget mau belajar apa baru itu, sesuatu yang bukan big deal kalau buat Gen Z. Kelebihannya sebagai native teknologi itu ya, tinggal Iya. di apa namanya di encourage untuk kemudian bisa terus konsisten mungkin kayaknya ya Bu ya, gitu. Ada adakah yang mau bertanya lagi? Hai, anaknya Ibu Barida. Eh, ini Bu, mungkin saya juga mau nanya nih, tadi ada topik menarik ya tentang white label nih. Tadi kan kalau nggak salah ada Pak Bambang ini, dia jualan produk yang memang kayak maklun mungkin ya kalau saya tangkap ya gitu. Jadi labelnya itu tidak tidak dari nama beliau sendiri, tapi juga membebaskan produsen. Kayak misalnya sekarang tren skincare nih udah ada maklun perusahaan, kita tinggal tinggal nempelin aja gitu, requestnya apa dan nempelin brandnya doang gitu ya.
Nah, sebenarnya juga pengen nanya juga, kalau misalnya antara white label ini gitu, dengan kemudian isu hak kekayaan intelektual gimana nih? Karena kan kalau misalnya desain produk, kalau yang setahu saya ya, yang industri itu kan sebenarnya lekat banget tuh dengan isu-isu haki tuh. Nah, kalau misalnya isi Jogja sendiri, ada di perspektif mana nih menurut Ibu? Hmm. Jadi kalau misalnya kita ada pelajaran atau mata kuliah tentang haki, jadi biasanya yang mendaftarkan haki itu jika apa ya, mungkin memang dari kalangan akademisi ya, maksudnya kalau itu kebutuhannya masih sejauh itu gitu. Jadi kalau haki di Indonesia itu malah jarang digunakan sama yang memang punya perusahaan-perusahaan besar gitu. Nggak tahu kenapa. Jadi mungkin karena prosesnya yang masih cukup ribet kalau di Indonesia, jadi perusahaan-perusahaan besar itu eh, nggak terlalu banyak apa namanya mendaftarkan haki, dan salah satu apa namanya syaratnya haki itu adalah belum masuk ke katalog ininya apa namanya. Jadi nggak boleh si si produk itu sudah di pasaran gitu loh. Jadi itu agak kesulitan ya. Sedangkan kalau misalnya eh, industri mereka tiap 1 tahun aja pamerannya bisa berkali-kali gitu. Untuk pameran ke luar negeri, promosi produk itu bisa berkali-kali sehingga ide baru tuh harus selalu ada. Terus kalau misalnya nunggu itu dihakikan dulu itu kelamaan. Jadi mereka benar-benar apa war-nya secara ide. Jadi kalau misalnya jangan sampai misal menjelang menjelang oh gini ya. Jadi kalau misalnya nanti bisa diperhatikan teman-teman kalau diisi kita nggak bisa kunjungan ke industri mendekati tanggal-tanggal atau bulan-bulan pameran internasional seperti itu. Nanti minta ya. Jadi apa namanya kita nggak bisa kunjungan karena mereka tertutup untuk apa namanya style mereka takut dicuri gitu ya. Jadi mereka nggak mau apa namanya dilihat saat proses mau persiapan pameran di luar gitu. Jadi bahkan kalau misalnya teman-teman main ke IFEX Jakarta itu ada eh, apa pameran furniture. International Furniture itu yaitu ikut banyak banget perusahaan dari Jogja yang ikut ke pameran di sana. Itu benar-benar baru. Mereka mengeluarkan ide terbaru mereka di situ, dan biasanya nggak katalognya tidak disebar, model disebar gitu enggak. Jadi kalau misalnya bayarnya yang serius baru nanti dikirim email gitu. Jadi yang datang pun orang-orang luar yang memang mau beli perjanjiannya kontainer gitu. Jadi misalnya berapa kontainer gitu. Nah, kalau white label sendiri ya memang tujuannya adalah trade ya, maksudnya penjualannya bukan bukan lebih ke kekayaan intelektualnya itu. Nah, kalau white label itu walaupun white label misalnya tidak apa namanya menyertakan ini dari perusahaan mana misalnya, nah itu mereka tetap harus melakukan sertifikasi. Jadi standarnya tetap tinggi. Jadi kalau misalnya mau ke negara tertentu, biasanya nanti buyer akan ngirim apa namanya spesialis untuk sertifikasi ini itu, dan apa namanya apakah sistem yang digunakan di perusahaan tersebut cukup sustainable atau tidak. Nah itu uh, kita pernah lihat sendiri sih proses-prosesnya, apakah tahan panas, tahan ditekan dengan tekanan berapa misalnya kayak gitu tuh ada tesnya sebelum finally bisa dikirim ke luar. Mantap, Bu. Oh, gitu ya jadinya. Sip, sip. Kalau dari teman-teman ada yang mau menanggapi tidak? Mungkin teman-teman yang di sini. Oh, kita sebenarnya udah tinggal 2 menit lagi nih, Bu. Nah, mungkin closing aja kali ya. Mungkin pesannya Ibu nih, pesannya Bu Barida buat teman-teman SMA nih yang pengen masuk ke kampus FSRD isi dan program studi desain produk nih. Kira-kira apa ya, Bu, yang menyemangati kita semua di sini? Apa nih, Bu? Yang bikin semangat kalau diisi yaitu karena kedekatannya dengan industri ya, maksudnya teman-teman bisa langsung nyemplung bahkan gitu, nggak perlu lulus dulu juga teman-teman bahkan mungkin
dengan mudah gitu ya dapat bekerja langsung maupun apa namanya magang, berinteraksi sama orang-orang yang memiliki industri itu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir kalau di desain isi apa namanya desain produk isi Yogyakarta, insya Allah itu sih kelebihannya. Jadi kalau teman-teman pengen langsung apa namanya berdekatan dengan dunia kerja, mungkin di sinilah tempatnya gitu. Oke, mantap. Sip, oke. Bu, semangatin dong mohon doanya ya buat kita semua. Semoga Oke, kita diterima nih di tempat amin. kampus-kampus yang inginkan, Bu. Mohon doanya. Siap. Oke deh teman-teman, karena sudah waktunya sudah tinggal 1 menit lagi, mungkin kalau boleh teman-teman open cam ya, kita mau foto dulu nih buat apa closing gitu. Setelah itu kita akan tutup acaranya. Yuk, buka yuk kameranya. Nanti kakak admin saya minta tolong ya untuk di klik difotokan. Oke, sip. Silakan, aba-abanya dari saya ya Kak. Udah ada yang masih tertutup? Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, yuk dibuka ya. Silakan 1, 2, sip. Ada lagi nggak Kak? Yang mau di ini sudah ya kayaknya ya. Oke, Ibu Barida, terima kasih atas kesempatannya sore ini. Jujur banget sebenarnya ini banyak ilmunya daging semua nih gitu. Buat saya sekalipun yang memang udah lulus kuliah, rasanya ini sesuatu yang baru gitu. Dan apa mudah-mudahan kesempatan ini juga jadi momen belajar yang pas buat teman-teman untuk kemudian bisa membuka wawasannya tentang oh oke, ternyata desain produk itu seperti itu sehingga bisa dimasukkan ke dalam daftar pertimbangan teman-teman nih mumpung masih SMA, kira-kira saya pengen karir yang seperti apa dan yang seperti ini nanti teman-teman bisa diskusikan juga sama orang tua ya gitu. Dan buat teman-teman yang memang mau buat dibantu nih program Bimbel FSRD Kanvas Ilmu Akademi akan sangat memfasilitasi buat teman-teman yang akan dibimbing untuk portofolionya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa hubungin nanti di grup kan bakal apa akan kita apa infokan juga gitu tentang detail kami. Teman-teman bisa datang ke Kanvas Ilmu Akademi di Bogor atau juga kita membuka kelas online. Gitu teman-teman, makasih banyak Bu Barida. Semoga Makasih sukses sama-sama Putria buat dan teman-teman kedepannya semua. dan segala rencana kedepannya. Makasih juga untuk kesempatannya sore ini. Semoga ikhtiar kita mendapatkan banyak keberkahan. Amin ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin saya tutup aja. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum. Makasih Bu Barida. Makasih teman-teman. Salam. Terima Makasih. kasih banyak, Bu Barida, Oke. atas ilmunya. See you.